Halo minasan, selamat datang di channel ini. Manga Tokyo Revengers chapter 224 telah rilis. Seperti yang kita ketahui, pada chapter 223 kemarin, Draken berhasil ditangani oleh pihak ambulans yang dipanggil oleh Kawaragi Senju dan Takemichi. Tetapi kondisi Draken sendiri begitu lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hal itu karena Draken mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dalam chapter itu juga sekilas diperlihatkan memori Draken. Pada akhir chapter, kemudian diperlihatkan gambar Emma dan Draken. Emma seakan-akan mengajak Draken untuk menyusulnya ke alam sana. Tentu, ini menjadi pukulan bagi para fans karena kematian Draken semakin dekat. Dan pada kesempatan kali ini, admin akan mengupas chapter 224. Tapi sebelum lanjut, tidak ada bosan-bosannya admin mengingatkan kalian untuk subscribe dulu channel ini, biar admin jadi tambah semangat bikin kontennya. Oke minasan, let's talk about this. Panel awal dibuka di markas Rokuhara Tandai. Di situ terlihat beberapa orang yang menembak Draken dalam kondisi memprihatinkan. Mereka bertiga terlihat seperti babak belur. Terano sendiri mempertanyakan mengapa mereka menembak Draken. Cerita lalu berganti pada Takemichi dan Kawaragi Senju yang masih berada di taman selepas dijemputnya Draken oleh tim medis. Takemichi masih saja memikirkan perkataan petugas medis yang tidak bisa menyelamatkan Draken, yang berarti Draken telah mati. Kematian Draken ini sangat membuat sakit hati, lantaran dengan sosoknya sebagai orang yang sangat dewasa di seri Tokyo Revengers, kematiannya tentu sangat membuat kita sedih. Karena hal itu, Takemichi di sini jadi kena mental dan hanya bisa melamun. Sementara itu, Senju berusaha memanggil Takemichi agar terlepas dari lamunannya. Senju kemudian bertanya kepada Takemichi, "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Akan tetapi, Takemichi masih belum lepas dari pikirannya tentang Draken. Bahkan, Takemichi tidak mendengar apa yang dikatakan Senju. Nah, tidak lama setelah itu, Akashi Takeyomi datang dan mengonfirmasi pada Senju tentang kejadian yang menimpa Draken. Di sini, Takeyomi merasa sangat kesal. Takeyomi kemudian mengatakan bahwa Rokuhara Tandai harus membayarnya. Senju sendiri tidak mengerti dan mempertanyakan maksud yang dikatakan oleh Takeyomi. Takeyomi kemudian meminta Benkei untuk mengumpulkan semua anggota Brahman. Senju menentang rencana kakaknya. Menurut Senju, Brahman tidak bisa melakukan itu sekarang ini juga. Takeyomi kemudian menjawab perkataan Senju. "Jika tidak sekarang, kapan kita akan bergerak?" Perkataan itu terlihat seperti kekesalan. Hal itu bisa dilihat dari raut wajah Takeyomi yang sangat marah. Sementara itu, Senju menjawab bahwa tidak tahu kapan akan bergerak. Tetapi Senju menyebut bahwa tidak bisa melakukannya pada hari ini. Perdebatan kedua kakak beradik itu berlanjut. Takeyomi mengatakan, "Apa kita harus diam dan tidak melakukan apa-apa sementara Draken mati?" Takeyomi sudah melanjutkan, "Ini bukan tentang lagi menjadi nomor satu. Ini adalah pertumpahan darah." Tidak lama setelah itu, kemudian datang Tyrannosaurus dan Rokuhara Tandai. Tyranno kemudian mengatakan, "Kami datang tepat waktu kan ke pemakaman Draken." Takeyomi dan Senju terlihat seperti risih dengan kedatangan Tyrannosaurus dan Rokuhara Tandai. Kini, dua geng besar itu sudah berkumpul dalam satu tempat. Tyranno sudah mengatakan, "Ayo kita mulai perang besarnya." Sementara itu, Takeyomi tidak gentar dengan Tyranno dan mengatakan pada Tyranno untuk menyelesaikan masalahnya di sini. Ketika para petinggi Rokuhara Tandai dan Brahman berhadapan, terdengar suara motor CB250T yang tidak asing di telinga Takeyomi. Suara knalpot motor tersebut sepertinya mengingatkan Takeyomi dengan sosok Shinichiro Sano yang pernah dia ikuti saat masih muda. Namun tentunya Takeyomi menyadari kalau motor tersebut memang milik Shinichiro, tetapi yang mengendarainya adalah adiknya, yaitu Maeki. Dan benar saja, panel pun menampilkan Maeki yang berhenti di depan keramaian tersebut dengan motor kesayangannya. Selain itu,
dia juga menampilkan ekspresi wajah dingin yang sangat mengecam semua orang di sana. Melihat Maiki yang hadir secara tiba-tiba, membuat semua orang yang ada di sana menjadi diam. Sementara itu, Takemichi sendiri masih tidak percaya bahwa apa yang dilihatnya sekarang adalah Maiki. Dengan hadirnya Maiki, maka lengkap sudah 3 orang terkuat yang ada di Tokyo. Menariknya lagi, Maiki justru hadir sendirian tanpa pasukan gengnya. Kehadiran Maiki ini menjadi penutup chapter ke-224. Tentu saja, perang 3 dewa bisa saja meletus saat itu juga. Apalagi jika Maiki tahu bahwa Draken ditembak dan telah tewas. Bukan tidak mungkin Maiki akan jatuh ke dalam impulsif gelapnya dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Hanya Draken yang mampu mengontrol Maiki sejauh ini. Ikatan keduanya begitu erat dan saling melengkapi. Draken mampu melengkapi sisi lemah dari Maiki, misalnya dalam hal mengontrol emosi. Maka tidak heran jika Maiki bisa berada di sana karena ikatan dengan Draken yang begitu kuat. Apalagi pada beberapa chapter sebelumnya, Maiki mempunyai firasat buruk. Firasat itu jelas ditujukan kepada Draken yang berada di taman hiburan dan ditembak di sana. Hadirnya ketiga dewa terkuat membuat perang ini akan segera pecah. Nah, jadi itulah pembahasan chapter kali ini. Patut ditunggu untuk chapter selanjutnya. Tentu saja chapter 225 nanti akan lebih seru dan menegangkan. Oke guys, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk follow kedua Instagram di bawah untuk mendapatkan update terbaru. Akhir kata, stay safe everyone and see you next time.